Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kami ingin satu bangsa, satu kemakmuran. Bocor alus ASN. Seringkali kita mendengar narasi tentang aparatur sipil negara (ASN) yang terbelenggu oleh kesalahan yang diperbuat atasannya. Dalam situasi ini, ASN seakan berada di bawah pengaruh kekuatan magis yang memaksa mereka untuk mengikuti perintah tanpa mempertimbangkan benar atau salahnya tindakan tersebut. Hal ini tidak lepas dari realitas bahwa gaji dan tunjangan yang besar membuat banyak ASN merasa tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan atasan mereka. Bahkan, jika itu berarti melakukan tindakan yang melanggar etika atau hukum. Baru-baru ini kasus korupsi yang menyeret Menteri Pertanian disorot akibat bungkamnya anak buah Syahrul Yassin Limpo selama 7 tahun ini. Dalam kesaksian anak buahnya, pernah ada kasus di mana salah satu direktur dipecat karena membangkang, sehingga yang lainnya pun terpaksa menutup mulut mereka. ASN sebagai pelayan publik idealnya berfungsi untuk melayani masyarakat dan menjalankan tugas-tugas negara dengan integritas dan profesionalisme. Namun, dalam praktiknya ASN seringkali harus menghadapi dilema moral ketika atasan mereka terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau kebijakan yang ada. Dalam struktur hierarkis birokrasi, perintah atasan bisa menjadi semacam mantra yang tidak dapat ditolak, terutama karena kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, mutasi, gaji, dan tunjangan yang menjadi sumber utama penghidupan. Ini semua terjadi karena tidak ada pemisahan antara negara dan pemerintah, sehingga pemerintah tidak lagi wajib untuk tunduk pada negara. Indonesia yang katanya kekuasaan tertinggi adalah pada rakyat, justru tidak lagi memiliki mandataris rakyat yang melaksanakan fungsi sebagai kepala negara. Fenomena ASN yang dijuluki calon mantu idaman mertua mencerminkan sisa-sisa feodalisme dalam masyarakat modern Indonesia. Feodalisme adalah sistem sosial yang di masa lalu mengedepankan status, hierarki, dan kekuasaan sebagai penentu utama dalam hubungan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, ASN seringkali dipandang sebagai pilihan ideal untuk menantu karena dianggap memiliki stabilitas pekerjaan, penghasilan tetap, dan status sosial yang terhormat. Sangat disayangkan apabila ASN yang dipandang terhormat ini justru tubuhnya ringkih karena adanya virus yang menyebar dalam bentuk kroni-kroni political crime. Contoh sederhananya, kasus ASN yang meninggalkan kursinya untuk pergi kondangan sehingga pelayanan publik kepada masyarakat terhambat. Naik satu level di atasnya adalah pungli-pungli yang dilakukan oleh pemerintah di level terendah, yaitu desa. Bahkan, dana desa ternyata menyumbang angka korupsi yang begitu besar. Level di atasnya lagi ada ASN yang dibayar oleh pajak namun menekan wajib pajak. Tak segan, oknum ini memeras wajib pajak demi memenuhi target pendapatan dan kantong petugas itu sendiri. Jika seperti ini, lantas harus bagaimana? Haruskah kita bungkam atas nama UU ITE atau UU Pers? Reformasi birokrasi melalui teknologi adalah upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Implementasi teknologi sebenarnya sudah diatur melalui regulasi SPBE, Satu Data Indonesia dan Satu Peta Indonesia, di mana seluruh data yang ada terintegrasi dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan terukur. Dengan teknologi ini, data yang diperoleh dapat dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun potensi manfaatnya sangat besar,
implementasi teknologi dalam reformasi birokrasi menghadapi tantangan signifikan, salah satu masalah utama adalah resistensi dari aparatur sipil negara (ASN) sendiri. Masih ada sebagian oknum ASN yang memilih bungkam terhadap kesalahan atau inefisiensi yang mereka ketahui karena mereka masih menikmati keuntungan dari sistem yang ada. Teknologi informasi juga memiliki akronim sebagai teknologi ilahi. Artinya, setiap data yang masuk akan terekam jejak digitalnya. Ini sama dengan malaikat yang mencatat setiap amal baik dan buruk manusia. Dengan teknologi informasi, orang tetap bisa manipulasi, tetapi semuanya tercatat. Bagaimana menurut kalian? Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you.